Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi mata kuliah sistem operasi. Materi selanjutnya adalah penjadwalan proses pada sistem operasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu proses di dalam sistem operasi. Sekarang kita akan membahas tentang penjadwalannya. Di sini deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan basis sistem operasi multiprogramming. Jadi penjadwalan proses itu terjadi karena sistem operasi sudah berbasis multiprogramming. Dengan mengalih-alihkan pemproses di antara proses-proses yang ada, sistem operasi membuat sistem komputer menjadi lebih produktif dan efisien. Jadi intinya adalah penjadwalan itu mengalihkan pemrosesan di antara proses-proses yang ada. Makanya yang bertujuan untuk komputer itu menjadi lebih produktif dan efisien. Selanjutnya adalah sasaran multiprogramming adalah mempunyai proses yang dieksekusi tiap saat untuk memaksimalkan utilitas pemproses. Jadi di dalam tujuan atau sasaran dari multiprogramming itu untuk sistem operasi itu dapat mempunyai proses yang dieksekusi tiap saat secara real time untuk memaksimalkan utilitas dari pemproses tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi penjadwalan proses. Selanjutnya adalah penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, mungkin di dalam sistem operasi itu di dalam ilmu komputer, makanya namanya sekarang ada namanya artificial intelligence, itu sebenarnya menganut pada prinsip penjadwalan proses, karena di sini secara prinsip itu adalah kumpulan kebijaksanaan. Jadi bagaimana sistem operasi itu dapat menjadwalkan proses-proses tertentu. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, proses yang harus berjalan. Jadi proses yang harus berjalan di dalam sistem operasi itu apa saja. Yang kedua, kapan dan berapa lama proses berjalan. Nah, ini memang melingkupi beberapa hal. Yang pertama adalah program yang digunakan atau yang diakses. Yang kedua memang dari sisi hardware-nya. Bagaimana tidak terjadinya deadlock ataupun sampai terjadi hang karena penjadwalan proses di dalam sistem operasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Kriteria untuk mengukur optimasi kinerja penjadwalan yang pertama adalah adil atau fairness. Adil di sini seperti konsep adil pada umumnya, bahwa adil itu tidak harus sama, karena adil itu adalah bagaimana kita membagi resource sesuai dengan kebutuhan dan kinerja dari proses tersebut. Yang kedua adalah efisiensi, bagaimana kita mengefisiensi baik itu waktu maupun resource dari hardware tersebut. Yang ketiga adalah waktu tanggap atau response time. Jadi bagaimana sistem operasi itu di dalam hal pemrosesan itu response time-nya, waktu tanggapnya itu dapat optimal sesuai dengan spesifikasi hardware tersebut. Yang keempat adalah turnaround time atau eksekusi dan waktu tunggu. Jadi bagaimana proses itu dijadwalkan itu dapat dieksekusi dan bagaimana pemrosesan itu ditunggu. Jadi kapan waktu untuk mengeksekusi dan kapan untuk waktu tunggunya. Kenapa? Karena kembali lagi ke konsep multiprogramming yang ada di dalam sistem operasi. Yang kelima adalah throughput atau jumlah proses. Jumlah proses di dalam sistem operasi tersebut.
Jadi mengatur penjadwalan ketika ya di dalam sistem operasi mengenal prinsip first in first out yang mungkin ini harus kita ketahui. Jadi bagaimana bisa jadi FIFO atau LILO. LILO itu last in last out. Jadi yang terakhir dieksekusi, terakhir masuk itu terakhir dieksekusi. Tipe-tipe penjadwalan di dalam pemrosesan sistem operasi itu ada 3. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Yang kedua ada jangka menengah, medium. Yang ketiga adalah jangka panjang atau long term scheduler. Nah, di dalam tipe-tipe penjadwalan ini memang sistem operasi itu harus dapat memprediksi bahwa proses yang berjalan itu membutuhkan waktu tanggap yang lama atau tidak, membutuhkan waktu eksekusi yang lama atau tidak. Maka di sini di dalam penjadwalan itu dibagi menjadi 3. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek itu bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Jadi yang paling dekat. Sasarannya adalah memaksimalkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Jadi memaksimalkan kinerja sistem sasarannya. Terus penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Nah, di dalam penjadwalan jangka pendek di sini itu memang berfokus pada pemrosesan yang akan dilakukan, yang dalam jangka waktu pendek itu akan diproses atau dieksekusi. Yang kedua itu adalah jangka menengah, bertugas untuk menangani proses swapping. Nah, yaitu aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Jadi di dalam jangka menengah di sini itu proses swapping yang ditangani. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari suspend ke ready. Jadi ini kembali lagi ke model waktu tunggu, di mana ketika banyak proses yang berjalan di dalam sistem operasi itu di dalam jangka menengah itu adalah mengembalikan dari proses tertunda ke dari memori utama ke memori sekunder, dan dari proses suspend ke ready. Jadi mengalih tugaskan dari yang tertunda ke siap diproses. Itu untuk jangka penjadwalan untuk jangka menengah. Sedangkan penjadwalan jangka panjang yang ketiga, itu penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, dinilai dari waktu pemrosesan, memori, input-output device. Program-program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasanya digunakan sebagai pengisi selama aktivitas proses-proses interaktif yang rendah. Sasarannya adalah memberi keseimbangan proses-proses campuran. Jadi untuk jangka panjang di sini itu adalah lebih menekankan ke antrian batch. Jadi di dalam ini memang di dalam penjadwalan jangka panjang ini itu harus dinilai dari beberapa kriteria, yaitu waktu pemrosesan, memori, input output device. Jadi kira-kira program yang akan kita jalankan itu di dalam sistem operasi ya, itu apakah akan mengganggu program utama yang dijalankan. Jadi memang untuk penjadwalan jangka panjang di sini itu lebih menekankan pada keseimbangan proses-proses campuran. Jadi antara kalau kemarin saya contohkan, jadi ketika kita program utamanya kita fokus ke Microsoft Word dan program yang lain itu lebih ke pemutar musik seumpama. Jadi program utamanya
tetap dialokasikan memori yang lebih karena kita fokus ke program utama Microsoft Word seumpama. Nah, sedangkan pemutar musik itu lebih ke lebih ke bukan ya lebih ke ini ke selingan. Makanya di sini adalah memberikan keseimbangan. Jadi bagaimana dua aplikasi tersebut, dua program tersebut berjalan itu secara seimbang, tidak terjadi bentrok atau terjadi lag antara kedua program tersebut. Selanjutnya adalah strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu non-preemptive atau run to completion. Terus yang kedua adalah penjadwalan preemptive. Yang non-preemptive yaitu begitu proses diberi jatah layanan pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya proses tersebut atau proses meminta layanan masukan atau inputan. Jadi untuk non-preemptive di sini memang layanan pemrosesannya itu diselesaikan dulu. Jadi dengan tidak diselingi dengan program yang lain atau proses yang lain yang berjalan. Jadi satu program atau satu pemrosesan diselesaikan dulu sampai selesai baru pindah ke yang lain. Yang kedua, yang preemptive, proses yang diberi jatah layanan pemproses dapat diambil alih oleh proses lain yang punya prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem tersebut. Penjadwalan preemptif dapat disela oleh proses lain sebelum selesainya dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemproses tiba kembali pada proses tersebut. Contoh, seumpama di dalam preemptif di sini itu dapat disela. Kalau yang non preemptif kan tidak dapat. Kita harus menyelesaikan pemrosesan tersebut. Sedangkan yang preemptif itu dapat disela. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan multi-programming atau multi-processing dua atau lebih pemrosesan yang terjadi itu dapat disela. Jadi contohnya seumpama waktu kita fokus dengan contoh yang sama tadi, contohnya Microsoft Word dan pemutar musik seumpama. Nah, ketika menyimpan dokumen Word yang kita bikin itu dapat disela dengan kita membuka proses yang lain. Seumpama kita membuka Excel. Jadi posisi simpan tetap berjalan dan di sela itu kita membuka program lain yaitu adalah Microsoft Excel. Itu mungkin untuk penjadwalan pemrosesan di dalam sistem operasi. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan ke kolom komentar atau bisa japri saya atau mungkin di grup. Itu kira-kira untuk pokok bahasan dari penjadwalan pemrosesan sistem informasi. Oke, kalau jika tidak ada pertanyaan, sekarang ada tugas. Tugasnya adalah kelompok yang maksimal terdiri dari 3 orang. Baiknya memang karena dari kriteria pokok bahasanya ini memang terbatas, itu tugasnya maksimalnya untuk 3 orang satu kelompok. Ya, jadi tugasnya adalah Anda membuat sebuah materi tentang sistem operasi yang ada. Di sini ada Windows, Mac, Ubuntu, Debian, Red Hat dan lain sebagainya sampai dengan Windows Phone. Anda buat kelompok, Anda buat sendiri, Anda buat materinya, Anda jelaskan sistem operasi tersebut itu apa, sejarahnya seperti apa, perkembangannya seperti apa sampai dengan sekarang, terus kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi yang Anda pilih. Setelah itu Anda resume dalam bentuk PDF, Anda kirimkan ke email saya.
Dan setiap kelompok tidak boleh sama karena dari materi ini dengan jumlah yang ada memang cukup, bahkan mungkin bisa jadi satu kelompok 2 orang karena di sini maksimalnya adalah 3 orang. Setelah Anda buat, Anda resume, kirim ke email saya, waktunya 1 minggu dari hari ini, berarti 1 minggu ke depan Anda kirimkan. Itu aja. Mungkin jika ada pertanyaan silakan bisa tanya saya di Japri ataupun di grup. Itu aja mungkin penjelasan saya tentang penjadwalan proses di dalam sistem operasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.